beradu kembali. Yang terhormat Wali Kota Kupang, yang kami hormati Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3, pimpinan PT Telkom Kupang, Yayasan Bakti Unggul Negeri, Sahabat Education, narasumber, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang atau yang mewakili, PLT Kepala Bapeda Kota Kupang, para camat sekota Kupang, Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sekota Kupang, para guru, insan pers, tamu undangan lainnya, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama mengikuti acara pembukaan penyerahan bantuan infrastruktur dan pelatihan artificial intelijen bagi tenaga pendidik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Kupang. Senin 10 Agustus 2026 dimulai. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dora. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan iman Kristen Protestan. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi dan teramat menyayangi akan Engkau ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di dalam kegiatan yang kami laksanakan pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mohon Engkau memberkati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota beserta jajaran yang ada di dalam lingkup pemerintah Kota Kupang. Tuhan memberikan sentiasa hikmat kebijaksanaan di dalam semua perencanaan bagi pembangunan, bagi kedamaian, bagi kesejahteraan, dan bagi keberlangsungan pemerintah Kota Kupang. Kami berdoa juga bagi pihak Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah untuk kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan memberikan juga pertolongan, hikmat daripada Tuhan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini bagi terselenggaranya bantuan infrastruktur dan pelatihan AI bagi tenaga pendidik yang ada di Kota Kupang ke dalam tangan kasih Tuhan untuk hari ini dan 2 hari ke depan. Semuanya seturut dengan kehendak dan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami, karena hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3 kepada Bapak Nugroho Adi Pracoyo MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kupang beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh stakeholder di Kota Kupang, NGO, dan juga guru-guru, camat, dan seluruh
hadirin yang bergabung pada acara kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di Kota Kupang yang cerah ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka agenda TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan Telkom terkait bagaimana mendigitalisasi dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kami hadir di sini beserta kolega kami, Pak Wali, ada Bu Bebi dan Bu Tina. Ini insya Allah teman-teman kami yang ada di area Kupang, insya Allah siap bersinergi bersama. Tidak hanya dalam mendigitalisasi dunia pendidikan, tetapi semua aspek untuk mewujudkan Kota Kupang menjadi lebih maju lagi. Insya Allah kami siap sinergi bersama. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan melaksanakan agenda ini. Kami laporkan bahwa agenda TJSL ini merupakan agenda yang memang menjadi concern kami di Telkom Indonesia, karena kami selaku BUMN insya Allah yang masih darahnya masih merah putih di telekomunikasi satu-satunya, kami mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut berpartisipasi dalam semua aspek di lingkungan masyarakat. Jadi ada pilar sosial, ada pilar lingkungan, dan juga ada pilar pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pelatihan terkait dengan AI untuk 40 sekolah dan juga pemberian infrastruktur digital berupa komputer untuk 40 sekolah. Harapannya itu tidak sekedar hanya diberikan saja, karena menjadi concern kami dalam ESG kami punya ESG yang namanya Go Zero Sustainability by Telkom Indonesia, yang isinya ada 3: Save Our Planet, Empower People, sama Elevate Business. Jadi dalam pilar program Bisa Pintar ini insya Allah kita bisa berkolaborasi bersama, karena memang salah satu case success factor untuk program TJSL ini adalah kolaborasi pentahelik, melibatkan pelaku usaha, akademisi, media, dan beberapa hal yang lain. Yang kedua yang menjadi concern kami adalah harapan kami program ini tidak sekedar one time project, harus ada exit strategi, harus ada exit way, bahwa program ini akan terus berlanjut, karena yang kita ketahui bersama dunia pendidikan sekarang dalam era transformasi. Kita sebagai guru-guru di sini tidak hanya sekedar mengajar di dalam kelas, tetapi dengan AI ini bisa mewujudkan lingkungan ekosistem pendidikan yang inklusif, kreatif, dan siap untuk menatap masa depan. Karena berdasarkan data yang diberikan sama UNESCO bahwa pemanfaatan AI di lingkungan pendidikan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. 40% akan mendukung efektivitas belajar, 30% akan mengurangi administrasi guru, dan 25% akan peningkatan kemampuan siswa terkait dengan AI ini. Oleh karena itu, kami dari Telkom Indonesia pada kesempatan kali ini mencoba untuk berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan simpul pentahelik yang kita sudah susun ini bisa menjadi langkah awal, starting point kita, bahwa memajukan dunia pendidikan ini menjadi kewajiban kita bersama. Karena memang kalau kita berkaca pada dulu saat Jepang kalah perang sama sekutu Hiroshima, Nagasaki bom, apa yang dilakukan Jepang? Mereka tidak membangun kekuatan militer, yang mereka bangun adalah teknologi dan pendidikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di sini, mudah-mudahan besok bisa diikuti pelatihan AI-nya dengan baik, dan mudah-mudahan infrastruktur digital yang kami berikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Karena tantangan ke depan kita tidak hanya berpikir tentang hardware, tetapi kita berpikir dengan literasi digital, kita berpikir dengan bagaimana kami di sisi BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi mengembangkan jaringan connectivity ke seluruh pelosok, terutama di daerah-daerah 3T, agar kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang dicita-citakan generasi emas di 2050. Dan yang menjadi challenge kita bersama adalah bahwa setiap anak sekolah yang masuk pada hari ini di SD, insya Allah 65% ke depan akan menghadapi dunia pekerjaan yang baru yang tidak pernah ada sama sekali.
dan itu akan dibantu dengan otomatisasi dari AI. Dan oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua, menjadi berkah buat kita semua. Dan yang terakhir lagi kami sampaikan terima kasih atas kolaborasi pentaheliknya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, dan insya Allah kami dari Telkom Indonesia siap untuk berkontribusi, untuk bersinergi bersama, tidak hanya dalam dunia pendidikan tapi dengan semua aspek terkait dengan digitalisasi dan ekosistem digital. Mungkin itu saja dari kami. Selamat mengikuti pelatihan untuk guru-guru yang besok akan mengikuti pelatihan ini, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan oleh Wali Kota Kupang kepada Bapak Dr. Christian Widodo. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Kiken selaku MC. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih juga Ibu Dora yang sudah memimpin doa di awal kegiatan tadi dengan begitu indahnya. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adi selaku Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3. Yang sama saya hormati Ibu Baby Government Service Witel Nusa Tenggara. Terima kasih Ibu Baby beserta tim yang datang. Yang sama saya hormati Head of Telkom Daerah Kupang Ibu Tina, dan seluruh pimpinan dan jajaran PT Telkom Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama saya hormati teman-teman dari Yayasan Bakti Unggul Negeri dan tim Bapak Waldeni beserta tim. Yang sama saya hormati teman-teman dari Sahabat Education, Pak Yandres dan para pengurus yayasan. Yang sama saya hormati para staf ahli Wali Kota Kupang, asisten sekda, kepala perangkat daerah, para kepala sekolah dan guru, insan pers, media massa yang saya cintai, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Jadi pada tempat pertama sebagai insan yang bertakwa sudah selayaknya, sepantasnya dan tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya, rahmatnya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Yang berikut lagi, terima kasih untuk PT Telkom yang telah banyak membantu pemerintah Kota Kupang, bukan saja baru kali ini, tetapi kolaborasi yang baik antara PT Telkom dan Pemkot ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi keterbukaan akses informasi, data, kemudahan mengakses informasi itu sangat membantu kami di Pemkot, karena intervensi kebijakan itu mulainya harus selalu dari data yang akurat. Dan dalam memperoleh data itu PT Telkom telah banyak membantu pemerintah kota, karena kita mau intervensi, membuat kebijakan semua harus bottom up, harus mulai dari data yang tepat. Kalau tidak pasti intervensinya salah. Oleh karena itu hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk PT Telkom atas kerja-kerja kolaboratifnya. Bapak Ibu sekalian, di tengah efisiensi ini
kita perlu kolaborasi dengan semua elemen. Contohnya ejawantah nyatanya adalah pada hari ini, karena Pemkot tahun ini dipotong 204 miliar. Ini tentu tidak mudah, kita menemui beberapa hambatan di pembangunan dan lain-lain, tapi dengan kerja gotong royong kolaborasi seperti ini kita bisa melalui hambatan itu. Jadi pemerintah kota, masyarakat, komunitas, lembaga agama, termasuk salah satunya Telkom, kemudian LSM, jadi semua elemen masyarakat berkolaborasi, maka kita bisa melalui tantangan ini. Saya sampaikan di mana-mana bahwa jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian, ketong sendiri sacet sampai. Tapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ini saya sampaikan di mana saja, maka hari ini adalah wujud nyata dari berjalan bersama-sama. Itu yang orang bilang, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Jadi kita memilih untuk berjalan bersama. Bapak Ibu sekalian, teknologi ini berkembang cepat. Saya sampaikan ini di mana-mana bahwa bukan hanya untuk para guru, tetapi ASN kita juga harus adaptif, harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kita bisa minta, kita maunya konvensional saja. Kalian pakai laptop, saya tetap mesin ketik saja. Tidak bisa. Dunia sudah berubah begitu cepat, kita harus mampu untuk ikut berubah, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau kita bangun pagi, angin bertiup dari barat ke timur, kita tidak bisa duduk berlutut, Tuhan ganti angin, saya tidak siap hari ini, arah anginnya tolong diganti. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah merubah arah layar kita, menyesuaikan arah angin. Jadi kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layar kita. Itulah adaptif. Jadi adaptasi itu kita harus mampu merubah arah layar kita, menyesuaikan arah angin supaya kita tidak ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, jadi harapan saya adalah guru-guru ini nanti harus bisa memahami ini, harus bisa menguasai ini, dan harus bisa menggunakan ini. Jadi jangan AI yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai AI. Jadi AI itu selamanya tidak bisa menggantikan peran guru, tidak usah khawatir. Yaitu mendidik dengan hati, mereka pasti tidak bisa. Tetapi AI bisa membantu guru itu menjadi lebih kuat. Satu, dia bisa menemukan bahan ajar dari AI. Dua, guru-guru bisa menemukan ide-ide baru, ya kan? Tiga, guru-guru bisa menemukan video-video animasi sehingga dia punya ide-ide baru untuk memberi penjelasan kepada para murid. Jadi AI itu saling melengkapi dengan guru, dia memperkuat guru, bukan dia menguasai guru. Jangan takut, kecanggihan ini kalian pelajari, kalian pahami, kalian gunakan, dan kalian yang menguasai dia. Kita menggunakan AI untuk diri kita lebih kuat. Jadi sambil mengajar, guru-guru juga belajar. Bahasa Latin bilang descendo decimus, sambil ngajar aku belajar. Jadi tidak usah takut dengan AI. Bapak Ibu sekalian, justru dengan AI itu mengupgrade skill Bapak Ibu guru sekalian. Dengan AI itu dia menjadi katalisator buat kita mengajar anak-anak. Justru AI itu membuat kita lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih canggih. Oleh karena itu, bagi saya hari ini kita bukan hanya seremonial penyerahan infrastruktur dan pelatihan AI, tapi bagi saya hari ini ada makna reflektif yang mendalam di sini. Kita sedang berinvestasi pada manusia. Jadi bukan hanya sekedar seremonial kita kasih komputer 40 buah dan pelatihan, tapi di situ ada simbol bahwa kita sedang berinvestasi pada manusia. Karena dengan berinvestasi pada manusia kita menjaga masa depan bangsa kita. Kita menciptakan SDM yang berkualitas dan unggul. Saya kira itu karena kelak nanti dengan infrastruktur ini, pelatihan AI ini, anak-anak jadi lebih cerdas, guru-guru jadi lebih bisa mengajar. Nanti kelak akan lahir mungkin pengacara-pengacara sukses dari anak-anak yang Bapak Ibu guru ajar. Akan lahir dokter-dokter sukses, pilot-pilot sukses,
ASN yang karirnya hebat, TNI Polri yang luar biasa. Mungkin dengan infrastruktur ini nanti kelak akan lahir orang-orang hebat, termasuk wali kota baru. Jadi di hari ini ada simbol bahwa kita sedang berinvestasi pada manusia yang nanti kelak mungkin mereka akan jadi orang-orang hebat. Saya kira itu saja. Membangun sebuah kota itu bukan hanya membangun fisik, infrastruktur dan lain-lain, tapi juga membangun manusianya. Dan untuk membangun manusia, kita butuh kolaborasi dari semua pihak. Ini yang saya bilang di mana-mana, datang bersama adalah sebuah permulaan. Datang bersama macam ini nih baru permulaan. Tetap tinggal bersama adalah sebuah kemajuan. Dapat bekerja bersama adalah sebuah kesuksesan. Jadi coming together is beginning, staying together is progress, walking together is success. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Mohon izin Pak Wali untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya penandatanganan berita acara. Kami mengundang untuk berada di depan Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3 Bapak Nugroho Adi Pracoyo MM. Penandatanganan didahului oleh pihak pertama oleh Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3 Bapak Nugroho Adi Pracoyo. Penandatanganan oleh pihak kedua Wali Kota Kupang Bapak Dr. Christian Widodo. Penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Penyerahan plakat dari Wali Kota Kupang kepada Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3 penyerahan cenderamata kedua. Penyerahan cenderamata kedua oleh Wali Kota Kupang kepada narasumber Bapak Martin Billy. Penyerahan cenderamata kedua oleh Manajer General Support Divisi Telkom Regional 3 kepada Wali Kota Kupang. Penyerahan cenderamata dari Wali Kota Kupang kepada narasumber Bapak Martin Billy. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh PLT Kepala Bapeda Kota Kupang kepada pimpinan PT Telkom Kupang.
Selanjutnya penyerahan cenderamata perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kepada Ibu Baby Lerik SEML. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Bapak Yandres Leka kepada Bapak Walri. Penyerahan cenderamata selesai. Selanjutnya kami berkenan untuk berada dalam foto bersama. Foto bersama selesai. Pada Bapak Ibu kami bersama. Selanjutnya penyerahan bantuan, infrastruktur dan pelatihan artifika intelijen untuk tenaga pendidik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Kupang. Penyerahan yang pertama untuk Kecamatan Alak, perwakilan sekolah dasar SD Impres Namosain, perwakilan sekolah menengah pertama SMP Negeri 15. Penyerahan yang ketiga untuk Kecamatan Molako, perwakilan sekolah dasar SD Impres Patukoa, perwakilan sekolah menengah pertama SMP Negeri 11. Penyerahan yang keempat untuk Kecamatan Kota Raja, perwakilan sekolah dasar SD Impres Sepa, perwakilan sekolah menengah pertama SMP Negeri 4. Penyerahan yang kelima untuk Kecamatan Kota Lama, perwakilan sekolah dasar SD Impres Perumnas 2, perwakilan sekolah menengah pertama SMP Negeri 16. Penyerahan yang keenam, perwakilan sekolah dasar SD Impres Lasiana, perwakilan sekolah menengah pertama SMP Negeri 10. Penyerahan bantuan oleh Wali Kota Kupang didampingi Manajer Jeneral Support Divisi Telkom Regional 3. Selamat.
Kalau udah jauh bisa naik 3 mulut semua. Apa jadi? Ya, siap. Hari ini kita menerima bantuan dari PT Telkom berupa infrastruktur dan juga pelatihan AI kepada guru-guru. Jadi infrastruktur itu dalam bentuk komputer ada 40 buah. Ada 40 buah dan pelatihan supaya kita jangan hanya kasih barang tapi nanti orang tidak tahu menggunakan. Jadi operatornya pun dilatih. Nah, kalau bagi saya ini sebenarnya bagus sekali karena ini investasi pada manusia. Jadi guru-guru itu kemampuan mengajarnya juga di-upgrade, para siswa juga dapat belajar dengan lebih baik. Karena dengan AI itu guru-guru bisa mencari bahan ajar, menemukan ide-ide mengajar yang baru, menemukan video-video animasi yang bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan para guru. Kan kadang kalau nonton video lebih masuk daripada hanya dengar audio, ada visualnya juga. Ya, jadi ini bagus sekali karena kita sedang berinvestasi pada manusia. Dan ke berapa sekolah? Dibagi tadi untuk 40 sekolah, masing-masing sekolah dapat satu. Tapi pelatihannya juga dapat. Targetnya adalah kemampuan mengajar para guru itu meningkat dan kemampuan belajar para murid juga meningkat. Kan ini jadi katalisator, jadi alat untuk para guru itu mengupgrade skill mengajarnya. Jadi itu target kita sehingga nanti lahir pemimpin-pemimpin baru, lahir pengacara baru, dokter baru, pilot baru, ASN yang hebat-hebat, yang Polri yang hebat. Jadi dengan AI ini dia justru memperkuat. Jadi saya bilang tadi guru-guru tidak perlu takut. Guru-guru bisa menguasai AI ini, bukan AI yang menguasai para guru. Karena mendidik dengan hati itu tidak bisa digantikan dengan AI. Itu tetap harus dari para guru. Jadi ini hanya sebagai alat ungkit, alat untuk mendongkrak kemampuan mengajar, tapi dia tidak menguasai para guru. Kalau mungkin di sekolah di Kota Bogor, apakah kemarin sekolah di Kota Bogor yang masih kekurangan infrastruktur? Ya, tentu masih ada. Kita kolaborasi, ada yang dari APBD, ada yang bantuan seperti Telkom begini. Jadi kita kolaborasi supaya semua sekolah bisa diperbaiki pelan-pelan, tentu bertahap. Tantangan yang bisa di pendidikan sendiri? Ya, tantangan yang paling pertama adalah efisiensi, sudah pasti. Jadi ketika kita membuat sekolah-sekolah itu menjadi digital, efisiensi itu tantangan yang paling pertama. Kemampuan keuangan daerah itu tantangan kita. Nah, kemudian tantangan berikut adalah sarana prasarana juga yang belum mendukung. Misalkan kita hadirkan komputernya tapi ruangannya sudah siap belum. Jangan sampai atapnya masih lubang-lubang. Nah, kita kasih komputer sedangkan yang mereka butuh perbaikan dulu. Jadi ekosistemnya harus siap dulu. Baru bisa kita kasih. Ya pasti. Dan berkomitmen untuk terus membenahi. Itu PR kita bersama. Oke? Apa terakhir yang dari review kan?
keberlanjutan, efisiensi pergumulan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, satuan pendidikan dan berjemaah dari Dinas Pendidikan. Tuhan membuka jalan. Hari ini 40 sekolah mendapat bantuan perangkat TIK. Bukan hanya itu, sekaligus pelatihan bagi TIK. Kita beri aplaus untuk itu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan dialog interaktif. Tetapi sebelumnya tentunya Bapak Ibu 22 kepala SD yang hadir, 18 kepala SMP yang hadir, total 40. Kita patut bersyukur bahwa 22 dari 159 SD, 18 dari 68 SD yang terpilih mendapat bantuan, dan bukan hanya bantuan infrastruktur berupa laptop, tetapi diikuti dengan 2 hari pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran, sehingga ini sebuah keuntungan yang luar biasa. Kita beri aplaus untuk ini. Sekali lagi, PT Telkom kami selalu mendoakan supaya menjadi saluran berkat untuk kami, bukan hanya hari ini saja, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut pada dialog interaktif. Pertama saya panggil narasumber Bapak Andre Ota dari Bapak selaku PLT Kepala Bapeda Kota Kupang. Untuk narasumber yang pertama, Bapak Andre. Oh ya, masih sebentar ya. Sambil menunggu, kita panggil narasumber yang kedua, Bapak Martin Hili. Kita beri aplaus untuk Bapak Martin Hili, Bapak Ibu. Bapak Martin Hili adalah dosen pada Poltek Kupang, tetapi beliau menyelesaikan studi doktoral di New York, Amerika Serikat. Kita beri aplaus untuk Bapak Andre Ota, PLT Kepala Bapeda. Yang nanti terakhir, closing statement dari Ibu Bibi Lirik. Ibu Bibi Lirik, kita beri aplaus untuk Ibu Lirik, kami daulat ke depan. Nanti kalau tepuk tangannya kurang meriah, saya catat yang tidak tepuk tangan, sebentar juga kami alihkan bantuannya ya Bapak. Mari Ibu Bibi. Ya, nanti akhir dari interaktif ini Bapak Ibu, untuk nanti 2 hari ke depan mulai besok dan lusa kita berpindah tempat, karena Bapak Ibu orang-orang istimewa dari hotel ke hotel. Nanti untuk 2 hari itu kita bersama dengan Bapak Martin, beliau spesialis AI, dan Bapak Ibu itu menjadi penting karena apa? Di tahun ajaran 2026-2027, bahkan dari 2025 itu coding dan kecerdasan artifisial masuk di dalam kurikulum formal satuan pendidikan. Sekalipun itu pilihan, tetapi tetap harus menjadi pembelajaran dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan awali dengan narasumber yang pertama dari Bapak PLT Kepala Bapeda Kota Kupang terkait profil infrastruktur di Kota Kupang dalam kerangka peningkatan kapasitas guru atau tenaga pendidik terkait pemanfaatan AI untuk menunjang proses pembelajaran. Pada Bapak, kami persilakan. Di Kota Kupang kita tahu bersama bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025, kita dengan visi pemerintah Kota Kupang dan juga 8 misi serta 10 program prioritas, kita masuk juga pada salah satu sektor prioritas di Kota Kupang, yaitu sektor pendidikan. Nah, mohon izin untuk saya tidak lagi menyapa satu persatu, tidak memberikan kenal karena dari tadi kita sudah berkali-kali menyampaikannya. Saya langsung pada materi bahwa Kota Kupang memiliki 344 satuan pendidikan dengan peserta didik sebanyak 70.213. Itu secara kelembagaan, bukan secara kewilayahan. Karena secara kewilayahan
tentunya kita mengakomodir juga dengan SMA, SMK, dan juga sekolah-sekolah sederajat setingkat. Tetapi secara kelembagaan Kota Kupang hanya membawahi mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD dan juga SMP, sehingga 70.213 peserta didik diampu oleh 4.059 guru. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Kupang memiliki 117 TK, kemudian ada 159 SD, itu ada 85 SD negeri dan 74 SD swasta, kemudian 68 SMP. Nah, dari komposisi ini Bapak Ibu sekalian, tentunya sesuai yang juga tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, disampaikan oleh Pak Okto, dengan beban anggaran kita 80%, sekitar 80% bergantung dari transfer pusat, dan dari transfer pusat itu dipotong 20%, 20 sekian persen yang tadi Bapak Wali Kota sampaikan, dipotong sebesar 204 miliar dari 1,6 triliun. Artinya itu biaya yang berkurang untuk belanja kita sangat berdampak. Kalau dari Dinas Pendidikan itu itu kurang berapa Pak? 31 miliar ya. Dari 204 itu 31 miliarnya dari Dinas Pendidikan, itu dari DAP dan juga DAWSG ya, dari spesifik grant. Itu ada 31 miliar pengurangan dana yang ada di Dinas Pendidikan, baik itu untuk pengembangan infrastruktur, perbaikan maupun untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita lanjut slide berikut. Nah, ini jumlah murid TK sebanyak 7.633, jumlah murid SD sebanyak 40.000, hampir 41.000, dan jumlah murid SMP 21.000 sekian. Nah, ini jumlah guru dari TK 530 guru, di guru SD 2.185 dan juga guru SMP sebanyak 1.344. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lihat seberapa banyak sekolah yang sudah punya laboratorium dan seberapa banyak atau seberapa besar persentase kemampuan tenaga pendidik kita, terutama guru-guru yang sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan fitur-fitur artificial intelligence. Oke, ketersediaan laboratorium untuk TIK di tingkat SD baru 23,9%, tidak sampai 1/4. Tidak sampai 1/4. Memang tadi diskusi dengan Pak Okto untuk TKA Kota Kupang itu paling tinggi se-Nusa Tenggara Timur, tetapi kita masih berada di urutan ke-34 dari 33 provinsi. Karena memang Kota Kupang sendiri tidak bisa menarik 21 kabupaten yang lain. Tetapi dengan apa yang kita buat hari ini sudah menjadi sebuah trigger atau sebuah semangat baru untuk bagaimana kita bisa membangun sebuah ekosistem digital dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 76,1% yang belum ada inilah yang kemudian secara bertahap kita bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhinya. Nanti kita bisa lihat SD ada berapa dan juga SMP ada berapa. Kemudian untuk SMP dari 68 sekolah sudah ada 38 yang memiliki laboratorium TIK. Lumayan lah kalau SMP, di atas setengah itu sudah memiliki laboratorium TIK. Yang tadi juga Pak Okto sampaikan bahwa kita mengalami sebuah kekurangan terkait dengan laboratorium khusus untuk TKA. Ada satu laboratorium khusus yang disiapkan dengan ekosistem dan juga infrastruktur digital yang memadai untuk meningkatkan kapasitas guru, kapasitas siswa dalam mempersiapkan diri menyambut TKA, dan juga bagaimana cara mereka menghadapinya untuk membiasakan dengan hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Nah, untuk kompetensi guru di bidang AI kita sebenarnya tidak bisa mendata secara detail karena mungkin secara kualifikasi pendidikan yang bersangkutan sarjana pendidikan,
Tapi mungkin pekerjaan sampingannya juga banyak bekerja di bidang-bidang yang bersentuhan dengan AI. Ada yang di desain grafis, ada yang di fotografer, ada yang bisa buat lagu, ada yang bisa buat materi dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadi penting untuk kita angkat? Walaupun belum secara spesifik tertulis datanya, tetapi dengan sedikitnya infrastruktur digital atau laboratorium TIK yang kita punya, itu juga menggambarkan betapa sedikitnya kualifikasi kita ataupun perhatian kita ke hal-hal digital, terutama di tingkat sekolah dasar. Masih 76,1% yang belum memiliki laboratorium TIK. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat anak-anak zaman sekarang dari SD semua sudah pegang handphone. Kalau istilahnya Pak Okto tadi apa? Mereka penduduk asli era digital. Anak-anak itu adalah penduduk asli era digital. Kita semua yang tua-tua ini yang adalah generasi-generasi pendatang. Nah, di dunia kita generasi pendahulu, tetapi di digital kita generasi pendatang. Karena tuan rumah dunia digital adalah anak-anak kita. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu sekalian, AI yang kemudian nanti disampaikan kepada kita dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, menggunakan infrastruktur yang sudah dibagi, kita menggunakannya dengan kapasitas yang di bawah anak-anak kita. Jangan sampai kita buat soal dari AI, anak-anak juga jawab dari AI. Nah, tadi Pak Wali sampaikan bahwa AI ini hanya menjadi katalis, menjadi daya ungkit dan juga daya dorong. Yang tidak dimiliki AI adalah nilai rasa daripada Bapak Ibu sekalian. Seluruhnya bisa kita dapatkan di AI, kecuali satu, nilai rasa yang tidak dimiliki oleh AI, yang hanya dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Sehingga nilai rasa itu harus dikedepankan untuk bagaimana kita bukan hanya bersentuhan secara teknologi dan bukan hanya bersentuhan secara akademik, tetapi juga bisa bersentuhan secara emosional dengan anak-anak kita. Itu menjadi salah satu hal yang paling penting bagi kita di dunia-dunia sekarang ini. Lanjut. Nah, kenapa AI itu menjadi penting? Tadi Pak Wali sudah sampaikan bahwa AI itu menjadi katalis. Dia mempercepat proses pergeseran sesuatu. Kita mengajarkan. Nah, cara berpikir menjadi dampak daripada bagaimana cara kita belajar. Jadi cara kita belajar berdampak pada cara kita berpikir, dan cara kita berpikir berdampak pada cara kita mengajar. Oleh karena itu, di zaman digital seperti ini, cara berpikir kita, cara belajar kita sebagai tenaga pendidik haruslah juga menyesuaikan dan juga adaptif dengan situasi dan kondisi pada hari-hari ini. Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sederhana yang harusnya kita bisa tempuh dengan AI, contohnya kita harus buat materi presentasi. Materi presentasi yang kita buat, yang sebenarnya harus kita siapkan, mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam. Dengan prompt yang tepat, dengan input yang tepat, kita bisa membuatnya dalam waktu 10 menit, 15 menit, mungkin 20 menit. Gambar-gambar yang kalau kita mau desain membutuhkan waktu 2-3 jam, dengan AI kita bisa buat dalam waktu 5-10 menit. Bahkan mungkin sebagian dari kita sering main-main di media sosial, upload foto yang foto-foto lama sudah rusak kita perbaiki jadi baru. Kemudian ada foto yang lama kita ambil dan kita buat dia lebih bergerak. Kemudian ada dari kita yang tulis di situ I miss you, karena itu kita taruh, kita punya orang tua yang sudah meninggal, taruh fotonya sedikit bergerak, kemudian menimbulkan kerinduan dan lain sebagainya. Nah, itu semua bagian daripada AI. Tetapi bagaimana fitur-fitur itu bisa dimaksimalkan di dalam kegiatan belajar dan juga mengajar. Nah, nanti Pak Martin dan juga 2 hari ke depan kita akan belajar secara spesifik dan secara detail, lebih mendalam. Tentunya 2 hari ini tidak cukup Bapak Ibu, tapi mungkin dengan referensi-referensi yang ada, setelah 2 hari itu kita bisa memperdalam dan juga memperkaya ilmu yang kita punya. Yang berikut adalah dampak. Apa dampak dari peningkatan kapasitas guru?
dampak yang secara normatif bisa kita lihat cuma dua hal, efektif dan efisien. Efektif itu bagaimana kita bisa efektif menyampaikan materi yang kita punya, dan juga efisien bagaimana kita bisa menghemat waktu untuk mempersiapkan materi-materi yang kita punya. Yang harusnya kita siapkan materi itu dalam waktu 2-3 jam bahan ajar, mungkin dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan kita bisa menyiapkan dalam waktu beberapa menit selama inputnya tepat. Kita bisa ambil buku dalam PDF, kita taruh di dalam AI, kemudian kita minta di dalam promptnya tolong buatkan poin-poin penting dan dibuatkan dalam presentasi PPT dengan konsep seperti A, B, C dengan latar belakang Kota Kupang dan lain sebagainya, foto wali kota, Dr. Christian Widodo, wakil wali kota, Ibu Serena Francis dan lain sebagainya. Kemudian dalam waktu kurang dari 10 menit presentasi itu sudah jadi. Bayangkan kalau kita buat halaman per halaman, kita buat desain per desain, kita buat banyak hal yang secara manual kita lakukan itu, padahal kita bisa menggunakan fitur-fitur AI untuk memberikan hal yang sulit menjadi lebih mudah, sehingga dampaknya sudah pasti akan berdampak secara efektif pada metode pembelajaran dan juga efisien dalam hal waktu dan juga tentunya dalam hal-hal pembiayaan dan lain sebagainya. Yang berikut peran dari Telkom sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi memberikan CSR pada kita hari ini untuk menutupi 204 miliar yang kosong tadi. Kita tepuk tangan dulu buat Telkom. 204 miliar itu adalah bukan ruang kosong, dia ruang terisi yang tiba-tiba menjadi kosong. Kalau ruang kosong memang selama ini kita tidak bisa isi, tapi selama ini uang itu ada, tapi tiba-tiba uang itu hilang. Jadi dia bukan ruang kosong, tetapi dia ruang berisi yang tiba-tiba menjadi kosong. Yang kosong itu di sektor pendidikan, di sektor teknologi diisi oleh PT Telkom. Sehingga ini menjadi penting, sebagaimana yang Pak Wali sampaikan, dengan intervensi teknologi bisa menimbulkan efektivitas dan juga efisiensi dalam proses belajar dan juga mengajar. Lanjut. Nah, kenapa ini menjadi penting? Paling tidak ada 4. Tadi saya sudah gambarkan di awal tentang dampak dan lain sebagainya. AI sudah menjadi realitas. AI sudah menjadi realitas. Nah, masa transformasi di dalam revolusi industri ini sudah sampai di masa-masa revolusi industri yang keempat. Salah satunya di dalam berbasis Internet of Things, ada juga artificial intelligence, robotik dan lain sebagainya, dan kita sudah masuk di salah satu fase ini. Bapak Ibu sekalian, karena kita masuk di fase ini, maka kita tidak bisa menghindar dari teknologi yang berjalan sekarang ini. Pilihannya cuma 2, kita mau berjalan bersama dengan menggunakannya, ataukah teknologi ini berjalan meninggalkan kita. Sudah pasti anak-anak kita yang tadi Pak Okto sampaikan menjadi tuan rumah daripada digitalisasi, mereka akan tinggalkan kita sebagai tenaga pendidik yang generasi sebelumnya dengan bantuan artificial intelligence. Ruang-ruang kritis yang mereka punya akan semakin meningkat dengan pengetahuan informasi yang mereka bisa cari dalam waktu 1-2 detik saja. Kalau dulu kita harus cari daftar isi dulu, kemudian cari halamannya, setelah dapat kalimat yang mana. Kalau sekarang tidak, mereka hanya ketik, kemudian kalau di handphone ya Google bantu cari, ada kalau di Samsung dan lain sebagainya, di Google juga ya, itu Gemini bantu cari, kemudian dapat langsung yang kita cari. Kita hampir tidak memiliki effort, kita hampir tidak memiliki upaya untuk mengerjakan sesuatu karena semuanya sudah dibantu oleh teknologi. Kenapa hal-hal itu tidak kita optimalisasi pada sektor pendidikan? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 95 pelajar di Indonesia telah menggunakan AI dalam belajar. Tuan rumah digital adalah mereka, dan kita yang generasi kolonial ini akan kalah dengan milenial kalau seandainya kita tidak segera beradaptasi dengan keadaan. Yang berikut adalah meringankan beban guru. Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi juga, bahwa apabila kita menyiapkan bahan ajar sekian banyak dalam waktu sekian jam, dengan bantuan artificial intelligence kita bisa mengurangi waktu itu sehingga kita punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Efisiensi pada penyiapan bahan ajar akan meningkatkan produktivitas ataupun efektivitas pada hal yang lain.